Salah satu keluhan yang sering dikeluhkan oleh ibu hamil ya saat periksa kehamilan itu adalah dia sering merasakan atau mulai merasakan perutnya itu kencang-kencang ya, sakit perut, terutama di perut bagian bawah. Sakit perut atau kontraksi yang mulai dirasakan oleh seorang ibu hamil ya bisa karena memang itu kontraksi asli atau kontraksi persalinan, atau mungkin karena kontraksi palsu atau kontraksi semu. Nah, bagaimana membedakan apakah itu kontraksi asli atau kontraksi palsu? Ya, kita ikuti paparan berikut. Kalau kontraksi palsu, ya sifatnya dia akan tidak teratur ya, tidak ritmis datangnya pada seorang ibu hamil tersebut. Ya, dia sudah akan mulai dirasakan keluhan nyeri perut atau kontraksi itu sekitar trimester kedua ke atas itu sudah mulai dirasakan keluhan sakit perut pada ibu hamil tersebut ya. Tetapi keluhan pada kontraksi palsu itu ya, itu hanya bersifat sementara ya. Kadang-kadang terjadi, tidak menentu datangnya, dan kadang-kadang hilang ya. Bisa misalnya sekarang muncul, mungkin 2 jam kemudian bisa muncul lagi kontraksi tersebut. Nah, kemudian dia tidak ritmis ya, seperti tadi ya, tidak sampai menimbulkan sakit di darah punggung, darah pinggang, atau paha bagian dalam dari ibu hamil tersebut. Nah, itu sifatnya jarang. Dan seringkali kalau kontraksi palsu atau kontraksi semu itu bisa akan hilang kalau seorang ibu itu melakukan perubahan posisi atau aktivitas. Nah, itu yang kontraksi palsu atau kontraksi semu itu bisa seperti itu. Jadi sifatnya tidak teratur, kadang-kadang saja datangnya, kemudian hilang, muncul lagi ya. Kadang-kadang dia muncul pagi, siang atau malam ya. Dan jaraknya tidak teratur atau tidak sering datangnya. Artinya tidak semakin lama, tidak semakin sering, dan tidak semakin kuat. Nah, itu nanti membedakan dengan kontraksi asli atau kontraksi persalinan yang juga bisa muncul pada seorang ibu hamil tersebut. Kontraksi palsu atau Braxton Hicks namanya, itu memang kemunculannya itu atau datangnya sakit perut atau kontraksi itu tidak menentu ya, tidak teratur dia datangnya pada seorang ibu hamil tersebut. Sehingga kalau kontraksi palsu itu tidak perlu dicemaskan ya, karena dia akan bisa hilang. Nah, itu gunanya nanti mengetahui apakah itu kontraksi palsu ataukah itu memang sudah ada kontraksi asli atau kontraksi persalinan. Itu perlu dikenali, diwaspadai dari awal ya, sehingga kita tidak akan terlambat seandainya itu memang ternyata kontraksi persalinan atau kontraksi asli yang merupakan tanda-tanda dari suatu proses persalinan atau mulainya proses persalinan. Nah, itu yang mesti dikenali, apakah itu kontraksi semu atau palsu atau itu kontraksi asli atau kontraksi persalinan. Nah, bagaimana mengenali kontraksi asli atau kontraksi persalinan? Nah, kalau kontraksi persalinan, dia kontraksi itu atau sakit perut yang dirasakan oleh seorang ibu itu adalah bersifat dia teratur atau ritmis ya. Mungkin datangnya awalnya memang masih jarang ya, mungkin 1 jam sekali. Semakin lama semakin sering datangnya ya, dan semakin kuat intensitasnya. Jadi kalau misalnya awalnya dia seorang ibu hamil itu merasakan sakit perut atau kontraksi itu setiap jam 1 jam sekali, mungkin akan semakin pendek jaraknya ya, mungkin setiap 30 menit sekali, 15 menit sekali, setiap 10 menit sekali, atau 2 kali dalam 10 menit ya. Jadi itu sifatnya ritmis dan frekuensinya makin sering, intensitasnya makin kuat ya. Jadi semakin pendek jarak datang dari sakit perut atau kontraksi yang dialami oleh seorang ibu tersebut. Dan kemudian sifat nyeri tersebut bukan hanya terbatas di perut bagian bawah saja ya. Jadi sudah bisa sampai seorang ibu hamil tersebut merasakan nyerinya atau sakit perutnya sampai ke pinggang ya, sampai ke punggung, sampai di paha bagian dalam ya. Nah, itu sebagai salah satu memang tanda atau ciri dari kontraksi asli atau kontraksi persalinan. Nah, kemudian juga karena itu kontraksi persalinan seringkali akan muncul karena sudah dari adanya kontraksi persalinan tersebut ya, di mana otot-otot atau dinding rahim itu kontraksi, ada penekanan kepala sehingga ada mulai pembukaan dari mulut rahim ya, atau dilatasi serviks. Nah, pada saat mulai pembukaan tersebut lah ada pembuluh darah kecil yang terluka atau robek di daerah kanalis cervicalis namanya. Mulailah timbul perdarahan ya, ada ngeflek, kemudian bercampur dengan pelendiran vagina, keluarlah sebagai yang namanya kita sebut dengan blood slam atau lendir campur darah. Nah, itu salah satu tanda dari memang sudah mulai terjadinya proses persalinan. Nah, itu yang harus dikenali. Jadi kontraksi itu bersifat dia teratur, ritmis, semakin lama semakin sering datangnya, semakin kuat dirasakan oleh seorang ibu tersebut. Kemudian akan juga disertai tanda-tanda pengeluaran blood slam atau lendir campur darah dari vagina.
Nah, itu sebagai salah satu tanda sudah mulainya proses persalinan. Itu mesti dikenali. Nah, nanti tergantung pada umur kehamilannya ya, apakah dia sudah cukup bulan ataukah memang belum cukup bulan. Nanti itu akan membedakan penanganan selanjutnya. Nah, kalau kontraksi persalinan itu muncul sebelum umur kehamilan cukup bulan, sebelum 37 minggu, mungkin itu adalah salah satu tanda adanya proses persalinan preterm ya. Jadi persalinan yang belum cukup bulan. Nah, sudah tentu kalau memang belum cukup bulan dan itu masih bisa dipertahankan atau dikonservatif, sudah tentu akan ada perawatan lanjut penanganan secara konservatif. Artinya dipertahankan kehamilannya untuk bisa sampai cukup bulan. Nah, berbeda kalau dia sudah cukup bulan ya, di atas 37 minggu, kemudian kemajuan proses persalinan terus berlangsung, artinya progres persalinan itu ya sudah tentu ini akan dilanjutkan, diobservasi tanda-tanda persalinan tersebut, ada tahap-tahapnya, diikuti proses persalinannya dan sampai akhirnya mungkin akan bisa lahir secara normal atau perpaginam. Nah, itu yang mesti atau dilakukan, dikenali dari awal pada saat kita mulai seorang ibu hamil itu merasakan adanya tanda-tanda persalinan atau kontraksi persalinan. Jadi kontraksi persalinan itu yang dikenali oleh seorang ibu seperti tadi ya, adanya kontraksi yang dirasakan dia teratur, kemudian ada keluar blood phlegm, semakin lama semakin sering datangnya dan semakin kuat. Nah, itu salah satu tanda sudah mulainya proses persalinan. Nah, bagaimana mengurangi nyeri atau kontraksi palsu tersebut? Nah, seperti disampaikan tadi, kontraksi palsu atau kontraksi semu itu kadang-kadang dengan perubahan posisi dia akan bisa hilang ya. Jadi kalau seorang ibu hamil tersebut mengeluh adanya sudah mulai ada kontraksi-kontraksi yang bersifat kontraksi palsu, coba dilakukan perubahan posisi ya, bisa jalan atau bisa tidur atau berbaring ya. Kemudian juga banyak minum air putih, ya itu juga bisa menyebabkan mengurangi timbulnya kontraksi tersebut. Nah, selanjutnya juga untuk mengurangi kejadian timbulnya kontraksi-kontraksi palsu tersebut, disarankan ibu hamil tersebut jangan sering melakukan seperti masase ya, seperti masase di daerah perutnya. Jadi rangsangan masase atau dilus-lus perut tersebut dia akan bisa merangsang timbulnya kontraksi palsu tersebut. Nah, itu bisa dihindari. Kemudian untuk mengurangi nyerinya, nah bisa dilakukan seperti tadi ya, berbaring, minum air putih, cuman digosok-gosok di daerah punggung atau daerah pinggang. Nah, itu akan bisa membantu mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh seorang ibu hamil tersebut yang ada keluhan sudah mulai ada kontraksi-kontraksi palsu atau kontraksi semu tersebut. Jadi ibu-ibu hamil adanya timbulnya kontraksi palsu ya atau sakit perut pada kehamilan tersebut, kalau dia memang itu adalah suatu kontraksi palsu atau kontraksi semu, itu tidak perlu dikhawatirkan atau dicemaskan ya, dia akan bisa hilang. Tapi kalau sudah timbul kontraksi, tanda-tanda kontraksi persalinan atau kontraksi asli seperti tadi ya, sifatnya dia akan ritmis, teratur, semakin lama semakin sering datangnya dan semakin kuat dirasakan. Kemudian rasa nyeri itu juga menjalar ke punggung, pinggang, paha bagian dalam, ada pengeluaran lendir campur darah atau blood phlegm. Nah, itu harus segera lakukan pemeriksaan ke tempat pelayanan kesehatan ya, bisa ke rumah sakit, ke puskesmas dan ke klinik bersalin dan sebagainya. Jadi kalau itu memang sudah tanda-tanda persalinan ya mesti akan diikuti proses persalinan tersebut untuk selanjutnya mengikuti proses persalinan sampai bisa kelahiran normal.